صلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم صلي وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا نفس لا تكنتي بزلة أزمت الكبائر في البنيك لا معي لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تكنتي من زلة أزمت إن الكبائر في الكفران كالأمام صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار غير البريات كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أستافي من كل داء ونور ويا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك غير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan tahir. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi bin nur wajhikal a'lal mabbar daimil baqil muhallad fi qalbi nabiyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-mutali an wahdatil kami wal adad
al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbi al-iman wa tufahizni al-Qur'an wa tufahimni minal ayat wa taftahu li biha nurul jannah wa nurul na'im wa nurul nasri wa syaril karim wa alihi wasallam. Nah itu lampunya ya. Lampu itu naik lampu lorong, lampu lorong. Lampu lorong naik. Sebelum kita mulai pengajian ada baiknya kita membaca niat ya, agar apa yang kita niatkan diterima oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi kita di masa depan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa wa intifa'a wa muzakkara wa tazkira wa ifada wa istifada wa hasalat tamasuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah. Allahumma fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatal muqarrabin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa azabil qubur. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasla, wa min da'watin la yustajabu laha. Menindaklanjuti kajian kita selanjutnya dari tadinya sifat 20, kaidah sifat 20 atau kaidah 50. Setelah kita mempelajari sifat 20, terus kita mempelajari rasul-rasul. Sekarang kita sedang mempelajari salah satu rasul, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang punya kitab Susulan Anbiya-nya halaman 31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidil mawjud wa ala ali sayyidil mawjud. Ya wadud waddani kama tawaddu sayyidil mawjud. Ya sayyidil mawjud waddani. Ruwiya Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abdullah bin Qasid qala. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abdullah bin Qasid berkata, qala sami itu aku mendengar Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Husain yaqul. Aku mendengar Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Husain berkata, ya. Sami itu abi yaqul. Sesungguhnya aku mendengarkan ayahku berkata, sami itu jaddi yaqul. Kemudian dia mengatakan, kemudian kakekku mengatakan berkata, sami itu Sa'id bin Musyib yuhalifu billah wala yasatassani. Aku mendengar Sa'id bin Musyib yuhalifu billah. Wala yatasanni, dan
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Adam ma'akala minas syajarati wa huwa ya'kul. Sesungguhnya Adam memakan dari pohon wa huwa ya'kul. Akala ya'kul. Dan dia akul, berpikir ya. Walakin Hawa sakitahul, akan tetapi Hawa sakitahul khamru hatta iza syakar qadatuhu ilaiha fa'akul, ya. Akan tetapi Hawa sakitahul khamru hatta iza syakar qadatahu ilaiha fa'akul, ya. Akan tetapi Hawa memberinya, ya. Khamru di sini bukannya bir, ya. Jadi khamru itu diartikan segala sesuatu yang memabukkan. Bisa jadi sabu, ekstasi, putau sih disuntik ya. Intinya minuman yang bisa menghilangkan akal gitu ya. Loh, misalnya keberatan ya. Walakin Hawa sakitahu khamru hatta iza syakar qadatahu ilaiha fa'akul, ya. Jadi Sayyidati Hawa, Siti Hawa, Ibunda Hawa, Nenek Hawa ngasih minum khamar, bukannya bir ya, semacam segala sesuatu yang bisa menghilangkan akal gitu. Narkoba lah ya, mengasih narkoba. Kemudian Nabi Adamnya sakar, ekstasi. Dia mengalami kegirangan gitu. Ya. Sakar qadatuhu ilaiha fa'akul, ya, membujuknya, membimbingnya, mengarahkannya, ya, mempersuasif. Kemudian dimakannya itu buah. Kemudian dimakannya buah khuldi itu, ya. Walizalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-khamru majma'ul khaba'is wa ummuz dzunub, ya. Khamr itu adalah tempat berkumpulnya segala sesuatu kejahatan, wa ummuz dzunub, dan induknya dari perbuatan dosa gitu, ya. Jadi dengan ini saya menjadi duta narkoba. Janganlah kita menggunakan narkoba gitu, ya. Sallallahu Muhammad. Jadi narkoba itu adalah puncak dari kemaksiatan, dan dia adalah induk daripada dosa. Orang tuh kalau udah sakau, dia akan menjual segala sesuatunya. Bahkan kalau perlu dia akan mencuri untuk mendapatkan barangnya agar dia tidak sakau. Wa yaqulu, dan dia berkata, lima qala Allah Ta'ala li Adam wa Hawa, seperti apa yang dikatakan dianya itu pada Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah kamu mendekati ini pohon gitu, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Qala, kemudian berkata, siapa yang berkata? Naam,
Berarti ini yang berkata kan nahnu ya, dua orang berarti ini. Yang berkata ada Adam dan Hawa. Ya, saya tidak mendekatinya dan kami tidak mendekatinya dan kami tidak memakannya. Walam yusatasyan walam yasatasyannaya fi qaulihima bima syatillahi ta'ala, ya. Dan tidaklah termasuk di dalamnya perkataan mereka berdua dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana unsur maksiat? Kalau Allah Ta'ala ila anfusahuma hatta akalal manhi anha, ya, akulul munhi anha, ya, maka keduanya memakannya, ya, Allah Ta'ala ila anfusah atas diri mereka masing-masing, hatta sampai mereka memakannya, ya, menghabiskannya, munhi anha atas pohon tersebut, gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala walam ada batas sebentar, ini liar. Wa qala dan berkata, Sami'tu Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Husain yaqul, aku mendengar Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Husain berkata, Sami'tu Ibrahim bin As'as yaqul, aku tadi dari Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Husain, kemudian dia dari Ibrahim bin As'as, ya. Kemudian Sami'tu Ibrahim bin Adham yaqul, kemudian Ibrahim bin As'as mendengar dari Ibrahim bin Adam. Lanjut ya. Yakul lakot uristana tilkal akla hazanan tawilan, ya. Karena sesungguhnya engkau Adam atau Hawa mewarisi dari kami uristana, memakan akala buah kesedihan, akalul hazan tawilan, ya, kesedihan panjang, gitu ya. Ini kata Ibrahim bin Adham, ya, ini seorang ahli sufi. Ibrahim bin Adham salah satu wali min auliya Allah yang seorang sufi, seorang raja yang melepaskan harta kekayaannya menjadi seorang wali agungnya, Ibrahim bin Adham. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia bilang, inilah warisan kita nih, Nabi Adam, ya, kesedihan. Jadi tinggal di dunia ini adalah sebuah kesedihan yang sangat panjang. Wa qala Shibli Awaluddin Darodi Awaluddin Darodi. Ini adalah, tapi kalau kata Shibli berkata lagi, ini adalah awal dari agama, sayangku, gitu. Dardiyun. Haza abuna Adam ba'a rabbuhu bikafun min hantatun, ya. Ini adalah terjual, ya. Maksudnya Nabi Adam kita ini terjual dari Tuhannya dengan telapak tangannya dari sebuah gandum, hintatun. Falamma akulu minas syajaratul manhi anha ibtilahullahu bi asra asya, ya. Maka aku akan memakan dari 10 pohon dan menghabiskannya
dan ibtalahu dan menimpanya 10 kali ya. Jadi kalau Imam Syibli mengatakan ini adalah bentuk kasih sayang Allah gitu. Maka kalau misalnya dia sebagai orang pertama yang menjadi Nabi Adam, dia akan memakannya 10 kali gitu. Ini perkataan para sufi ya. Jadi buah huliyah adalah sebuah bentuk kecintaan. Kata Imam Syibli ini adalah salah satu bentuk kecintaannya makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Imam Syibli jadi Nabi Adam, dia akan makan 10 kali gitu. Biasa asya ya. Gitu, lanjut. Al-aula mu'atibatihi iyahuma ala zalik biqaulihi ya. Dan dengan dia menimpanya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bersamanya mesali, keduanya atas perkataannya ya, karena setiap habis makan bertobat gitu. Setiap habis makan bertobat, habis makan bertobat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Iyahuma ala zalika biqaulihi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam annahakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma innasyaitana lakum aduwwun mubin. Allah sudah bilang pada Siti Hawa dan Nabi Adam, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuhmu yang nyata. Innasyaitana lakuma aduwwun mubin ya. Jadi Allah udah ngelarang-larang tuh. Lanjut ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 22. Wasaniyah, dan yang kesaniyah kedua, wasaniyatil fadihah ya. Dan skandal yang kedua adalah fa'innahu lima ashabaz zunuba badata lahuma sawatuhuma wa tahafata anhuma maka alaihima min libasil jannah ya. Maka di situ sesungguhnya tergambarlah ya, dia Adam alaihissalam syoro melarikan diri harban di dalam surga, maka benarlah ia pohon ara itu ya, pohon jujubah. Memakan alaihima min libasil jannah. Fatahrimana wasorha roban, bukan. Maka benarlah, jadi Nabi Adam melarikan diri di dalam surga, maka benarlah ia pohon jujubah al-anab ya. Dan ahustu, maka aku mengambilnya dengan nasihat dan memanggilnya nada Tuhannya melarikan diri. Fa'aro, darinya Adam berkata, sebaliknya ya Tuhan, akan tetapi hidup dari engkau, dan itu seperti perkataan cukup yang diringkas hidup di hari kiamat gitu ya. Fatahrir Adam, dan Allah wassalam Muhammad. Jadi Nabi Adam udah diusir ke surga, kemudian baju-bajunya mulai terlepas gitu.
Fa'astu binasihatiha wa nadahu rabbuhu fa'afrarni minni ya Adam. Kemudian aku mengambil nasihat wandahu rabbuhu afraru minni ya Adam. Apakah engkau lari dariku wahai Adam? Qala bala ya Rabbi. Kemudian Adam berkata, tidak, sesungguhnya ya Rabbi walakin saya minka. Sesungguhnya kehidupanku adalah bagian dari dirimu ya Allah. Walizalika qila kafa bil maksur haya yaumul kiamah. Cukuplah ya engkau meringkaskan kehidupanku sampai dengan hari kiamat gitu. Adam udah diusir dari surga, kemudian Allah sempat menegurnya gitu, apakah engkau mau berlari dariku? Kemudian Adam mengatakan, tidak, kehidupan aku adalah bagian dari hidupmu, ya bagian dari ceritamu ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini semoga menjadi nasihat bagi kita ya. Binasiyatahum ya. Kemudian ini Imam An-Naisaburi mengambil pelajaran dari keluarnya Adam dari surga ini begitu. Lanjut paragraf selanjutnya. Wa yara an Adam lima badat sawatuhu wa zahartu auratuhu tawfan bi asjaril jannah yas'alu minha waraqatu yahti biha auratuhu. Dan diriwayatkan sebenarnya Adam lima badat ya, tampak ya, tidak tampak suaranya, sauatuhu teriakannya atau suaranya, wazuhartu auratuhu, dan diperlihatkan kemaluannya ya, auratuhu tawfan bi asjar ya. Dia kayak gimana ya, kayak tofan tuh melayang-layang, makanya angin topan, angin yang melayang-layang. Kayak wah mana bias jarul jannah, dengan pohon surga, yas'alu minha, kemudian dia mempertanyakannya, waraqatu yahti, dan kelezatan yang dia meliputinya, kemaluannya, dan maka mengeramlah. Jadi Adam malu deh, bajunya dia udah telanjang bulat gitu. Kemudian dia menggunakan daun surga untuk menutupinya itu. Fazajartuhu asjarul jannah hatta rahmatuhu syajaratut tin. Fazajartuhu ya. Maka menggeramlah dia Adam ya, sampai rahmatnya buah tin, buah sejarah tin, atas rahmatnya gitu. Fa'atahu waraqatu fa'atatuhu waraqah ya. Maka memberi kebenaran dan apa ya maksudnya, mempertanyakan warok, maksudnya apa sih mempertanyakan, jadi dipakai lah gitu intinya baju Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Fa'atahu waraqah ya, dan apa ya, dan memberinya kelezatan, maksudnya memberinya kenikmatan itu pohon begitu. Yakni Adam wa Hawa, yakni yang bermakna aku memaknainya Adam dan Hawa, yahsifani alaihima min waraqatil jannah ya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Quran surat Al-A'raf ayat 22. Fa'kafa'allahu tin bi an sawa zahirahu wa batinahu fil halawa wal manfaah ya.
Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Setelah Nabi Adam memakan buah huldi, kemudian rontok dah tuh baju-baju surganya Adam dan Hawa. Kemudian dia mengambil pohon tin ya untuk menutupi kemaluannya begitu ya. Fakafa Allah itin bi'an sawa zahiran wa batinan ya, secara batin. Jadi sebenarnya buah tin ini Allah menunjukkan pada Adam dan Hawa, lo pakai dan gitu. Kalian pakai berdua buah tin ini untuk menutupi makhluk zahir maupun makhluk batin gitu ya. Jadi buah tin itu di surga dipakai Nabi Allah Adam dan Siti Hawa untuk menutupi kemaluannya secara fisiknya maupun secara rohaninya, karena dia telah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala samaratina fi kulli am dan Allah memberikan memberikan 2 buah setiap tahun ya. Jadi di surga cuma ada 2 buah tin setiap tahun gitu. Fi kulli am wa salasa auhan jaldahu wa syuruhu mazluman ba'da an kana juluduhu kulluhu kazzafar wa abqa alaihi min zalik qadiran yasiran ala anamiluhu itazakkaru bizalika awwalu halahu ya. Dan 3 yang paling lemah diantaranya adalah kulitnya juludan menjadi gelap, soiron mazluman gelap ya. Setelah menjadi kulit semuanya seperti kuku, terusnya kukunya dan abadi atasnya, yang semua itu kekuasaannya, kemudahan atas jari-jari anamil untuk ditazakkaru, dengan gitu awal statusnya halal gitu ya. Jadi Allah tadinya Adam nggak merasakan sakit gitu ya. Di surga itu nggak ada rasa sakit ya, mulai dari kulitnya, juludahu, jildan, kulluhu semuanya, azafir waqqa, kemudian abadi, alaihi min zalik qadiran yasran, kemudian diberikan kemudahan, anamiluhu, kemudian kuku-kukunya yang jari-jarinya itu agar menjadi untuk mengingatkan segala sesuatunya, awalu halahu. Ar-rabi'ah, dan keempat, ihrajuhu min jawa rohu wa nudi ya. Yang keempat, keluarnya dari jawarih apa nih? Dari lingkungan ya, dan panggilanku ya, wa nudi, dan Allah memanggil gitu ya. Innahu la yanbaghi ayyujawirani min asman man asani, sesungguhnya tidaklah sebaiknya kamu ayyujawirani apa? Di sebelahku, maksudnya di sisiku, dan engkau tidak bermaksiat kepadaku, man asani gitu kata Allah. Walizalika qauluhu ta'ala, dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru gitu ya. Keluarlah kamu ba'dukum li ba'din adu ya. Turunlah kamu dari surga ke bumi gitu. Turunlah, keluarlah gitu. Li ba'din adu, ba'dukum li ba'din adu. Maka kamu nanti mempunyai keturunan yang menjadi satu sama lain musuh diantaranya. Ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru ya. Dan jadikanlah bumi itu tempat tinggal kamu gitu. Mustaqarron, tempat tinggal, tempat kamu menetap gitu. Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Yakni Adam wa Hawa wa Iblis wal Haya wa Taus ya.
yang bermakna Adam dan Hawa dan iblis. Dan Hawa berarti ini, dan Haya ya, Haya ini berarti ada di bumi ya. Ini adalah makhluk jelmaan yang bisa keluar masuk. Di episode sebelumnya ya, di kajian sebelumnya saya sudah jelaskan, Al-Haya ini adalah sebuah hewan atau makhluk, dia sejenis hewan. Jadi makhluk yang bisa keluar masuk dalam surga ya. Lanjut. Watawas dan burung merak. Fahubita, maka keluarlah Adam. Fahubita Adam Bashar Nadib min Ardil Hindi ya. Kemudian Adam diturunkan, dijelaskan atau di Bashar lakal Bashar ya, jelas manusia, bukan manusia biasa. Nadib, Nadib itu apa nih artinya? Nadib itu parut ya, maksudnya apa? Kemudian jaringan parut ya, maksudnya Adam diturunin di bumi Hindi, di bumi India gitu. Wakila Ali Jabal, dan dikatakan atas wakila ala Jabal min Ardil Hindi yakul lahu nudi ya. Nud. Dan dikatakan di atas gunung tersebut, di gunung India tersebut, dia memanggil seruan Allah gitu. Wakila wa ismu gitu. Dan dikatakan, dan siapa wah itu Hawa, dan dan disebutkan dan dinamai wah itu, dan diturunkan Hawa bijadatun baladan min ardil Hijaz ya. Dan diturunkan ibunda Hawa, nenek Hawa, dari negeri min ardil Hijaz ya, di Arab ya, di Mekah, di Madinah, Mekah Madinah Hijaz ya. Wa iblis bil ablatu min ardil Iraq wa hiya bil Basrah ya. Dan iblis dengan tipu dayanya bil abalah min ardil Iraq ya, diturunkan di bumi Irak, di Basrah gitu. Wakila masyan apa itu maksudnya? Kina masyan, dan karenanya wal haya bi Asbahan, dan al haya di Isafan ya. Isafan ini di daerah Utara Iran ya, Isafan ya. Watwas bi ardi Babylon ya. Dan burung merak diturunkan di daerah Babilonia, di Babil. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi makhluk surga yang turun ke bumi itu adalah Adam, Hawa, Azazil atau Malaikatul Korobiyun, itu iblis, kemudian Al-Haya, kemudian burung merak ya, burung merak. Jadi ada 4 ya, ada Siti Adam, Siti Hawa, burung iblis, Al-Haya, sama merak. Ada 5 makhluk yang turun ke bumi dari surga, yaitu mereka itu tadi ya, 5 itu ya. Nabi Adam di bumi India, Nabi Siti Hawa di Hijaz, iblis di Irak, Basrah, dan Al-Haya di Isafan, daerah antara Persia itu ya, Isafan. Kemudian burung merak di Babilonia gitu ya. Wa yaqulu, dan dikatakan innal hukama fi iraju Adam minal jannati innahu kana fi sulbihi min la yastahiqul wilayah wala yuslihi lihaziratul kudus ya, lihaziratul kudus ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan sesungguhnya hikmah di dalam keluarnya Adam dari surga menjadikannya tulang rusuk ya. Sesungguhnya tidaklah layak ya wilayah yang dibenarkan menjadi untuk apa sih maksudnya?
untuk dibenarkan li zaharatil kudus, ya, untuk lembung yang suci gitu. Jadi bagian-bagian dari Adam, ya, karena kan sulbi itu kan sebenarnya tulang ekor, ya, bahasanya sulbi itu tulang ekor, istilah lainnya tulang rusuk gitu. Sebenarnya tulang ekor. Jadi kalau kita misalnya manusia itu punya tulang ekor tapi kecil gitu, ya, nah itu tuh ada chipsnya gitu. Nah di situ ada memorinya. Jadi kalau misalnya mungkin tulang akan terbakar itu nggak hancur tuh. Ntar kiamat turun air mani, nah kemudian tumbuh, dari situ tumbuh jadi manusia lagi gitu. Ya kan, chip dari tulang mani itu sulbi gitu, ya. Faiza akhrajahu min sulbihi a'adahullah ilaiha khalidan fiha. Karena sesungguhnya jika tidak keluar dari sulbinya adahullah apa nih maksudnya? Mengulang padanya khalidan fiha, ya, maka dia akan abadi selama-lamanya gitu. Wa yaqulu innallaha ta'ala akhrijun adam minal jannah ila ayadkhuluhu fiha. Sesungguhnya maksudnya gimana? Sesungguhnya Allah Ta'ala mengeluarkan Adam dari surga sebelum qobla ayat khuluha fiha, sebelum dia mengeluarkannya. Warisnya Allah Ta'ala, jadi sebelum Adam tuh di surga dulu, kemudian ini jailun fil ardi, ya. Kemarin kita masukin flashback sedikit. Para malaikat termasuk iblis itu mempersengketakan, ya, mempropagandakan Allah, kenapa Allah menciptakan manusia, ya. Kemudian Allah menjawabnya, sesungguhnya ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi ini khalifah, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Walamma yaqulu fil jannah, dan tidaklah mengatakannya di surga, akhbirni, mengabarkannya kepadaku, nafilan. Oh, bukan nafilan, itu nama orang, bukan abadi. Nafal maksudnya Nafal bin Azfar bin Ahmad biisnadahu an Utsman bin Aliyah qala, ya, mengabarkan kepadaku Nafal bin Azfar bin Ahmad dengan sanadnya dari Utsman bin Aliyah berkata, Samitul Wadin bin Atta, ya, aku mendengar Wadin bin Atta yazkara inna Adam qala. Jadi Wadin bin Atta mengingatkanku akan Adam berkata, kana nasalan min nasalil jannah fasabana iblis bil hatiati ila ard wala yanbaghi lanal farih fid dunya walakinnal hazan wal baqa ma damana fi daris saba hatta nuraddu ila daril lati sabina minha wa qala sa'ir. Pelan-pelan, ya, saya pelan-pelan, ya. Aku mendengar, ya, Wadin bin Atta karena naslan menjadikan naslan apa itu? Keturunan, ya, minan naslil jannah, dari keturunan surga. Fasabana, maka mengira fasabana iblis bil khati'ah, iblis dengan dosa-dosanya ke bumi, ilal ard, wala yang bagi, maka tidaklah sesungguhnya, yang bagi sebaiknya, tidaklah sebaiknya, yang bagi sebaiknya, lanal fariha fid dunya, kita bersenang-senang, fariha bersenang-senang di dunia, walakinal hazan wal baqa, ya, dan ini menyebabkan kita bersedih dan meratapi madamana, apa-apa yang menjadikan darah kita, ya, fi daris saba'ah, tempatnya tidur, ya,
fi hatta nuraddu, sampai berganti, maksudnya berganti ila darillati sabina minha, ya, jadi tempat tidur yang lain gitu ya, sampai dengan kematian. Waqala Sa'id. Jadi dikatakan ya, maksudnya begini ya, kita tuh jangan bersukacita ya, tapi seharusnya kita lebih mawas diri gitu ya dengan darah kita ya, karena iblis berhasil menurunkan kita ke surga, ke bumi ya, dan ini menjadi ratapan kita, kesedihan kita, maksudnya untuk kita berhati-hati ya, untuk kita menjadi warok gitu, atma mana atas darah kita ini atau darah kita ini ya. Waqala syair ya, dan berkata syair ya, ya nazira yarnu bi'aini rakidan wa musyahidan musahidal ayami ghaira musyahadin, muntaka nafsaka wasilatun fa'abhataha sabilar raja wa'inan ghaira fawasidan, tasulaz zunuba ila zunuba tasilaz zunubu ila zunubi wa tartaji durujal jananu biha wa fuzul abidi wa nasaitu annallah araja adaman minna ila dunya bizunubi wahidan, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Jadi begini ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Jadi Wadin bin Atta, kalau bisa nih kita jangan berleha-leha juga, jangan senang-senang juga gitu. Ya, maksudnya berhati-hati gitu ya. Ini tipikal ulama sufi yang berhati-hati ya. Ya naziron yarnu bi'aini raqidin ya, dibilang gitu ya. Wah, masyaallah. Hai orang yang menatapku saat dia sedang terbaring ya, bi'aini saat bi'aini dengan menatapku raqidin ya, terbaring. Wa musyahidal ayyam ghaira musyahidin, dan pemandangan hari-hariku pun semakin sombong, bukan itu lagunya lagunya Ahmad tadi. Dan semakin hari itu semakin tidak terlihat ya. Mantiki ya, tahu mantika ya, maksudnya apa tuh? Manjakan diri ya, mantika nafsaka ya, manjakan dirimu atau berpikirlah diri kamu ya, wasilatan fab hataha ya, dari asalnya maka terbukalah gitu ya. Wah mas, dari asalnya tersambung maka terbukalah, jadi terbuka gitu ya. Fab hataha sabilur roja wahinan ghaira khawasidan, jalan menuju harapan tidak membuahkan hasil ya, ghaira wasidan. Tusuluz zunuba ila zunubu wa tartaji, dosa mencapai dosa dan semakin ketakutan ya, maksudnya tartaji itu sebenarnya gemetar ya, bergemuruh. Darajal janana biha wa fawzal abidi ya, tangga menuju surga dan kemenangan orang-orang yang ahli ibadah al-abid ya. Wa nasaitu, dan kita diperlihatkan innallaha ahraja adaman, dan kita diperlihatkan Allah mengeluarkan Adam gitu ya, minha ila dunya bizunubi wahidan ya, hanya karena satu dosa gitu ya, hanya karena satu dosa ya.
wal khamisah, ya saya rasa kita cukupin kajian untuk hari ini ya. Semoga apa-apa yang kita niatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki segmentasi amal ma'ruf nahi munkar, saya hanya ingin mengingatkan ya, saya sengaja kosongin gelas sampai sebulan, sampai 4 minggu, sampai 3 minggu, sampai 4 minggu mengenai problematika tentang seorang foodie blogger ya, atau food blogger gitu ya, foodie blogger ya, yang sedang berseteru dengan foodie blogger lainnya gitu ya. Kemudian ada salah satu seorang YouTuber mencoba menginisiasi gitu, tapi justru malah salah satu food blogger ini nggak mau berdamai gitu ya. Intinya nih salah juga nih ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wajgini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Intinya begini, kalau emang ya ingin mendamaikan salah satu dari keduanya, maka totalitaslah mendamaikannya itu, tidak hanya mencari panggung sosial karena awareness yang didapatkan gitu ya. Jadi kan intinya ini ada salah satu pemilik warung yang ya dia masih dikatakan boleh lah ya, karena kan dia banci tampil ya. Yang nggak boleh itu dalam Islam adalah banci komersil gitu ya. Pemilik warung ini gitu ya dihina-hina lah gitu. Kemudian jahilnya itu orang, bodohnya ini pemilik ini warung mau didamain gitu. Harusnya itu orang pemilik warung itu nggak mau diundang kalau si pembelaannya nggak diundang begitu. Harusnya dia juga punya punya wibawa gitu. Ini orang udah dihina-hina oleh salah satu food blogger, kemudian food blogger yang satu yang membelanya malah dia kayaknya habis pahit manis dibuang gitu demi dipanggil salah satu YouTuber gitu ya, yang menurut saya sih ya mereka itu ya nggak ada tendensi untuk kebaikan ya, hanya untuk mencari popularitas ya, mencari exposure, sebuah awareness gitu ya. Jadi saran saya nih, kalau memang kita berniat untuk mendamaikan orang, maka damaikanlah gitu. Sampai ke justice kolaboratif gitu ya, maksudnya kan ada jadi nanti polisi akan memediasikan gitu ya. Dan kalaupun sudah damai, itu nggak ada syarat yang memberatkan, nggak perlu harus menghapus akun TikToknya atau akun ya saya sebut lagi akun sosial medianya begitu. Jadi kalau damailah seterusnya begitu. Dan di dalam Islam justru malah boleh memerangi saudara yang tidak mau berdamai gitu, sampai dia berhenti, sampai dia berdamai gitu. Innallaha la yuhibbul musyrifun ya. Jadi kita ambil pelajaran ya, untuk berdiam diri, jangan gegabah apabila ada sesuatu ya di dunia maya yang ramai gitu. Sebaiknya kita menelaah ya, apabila datang sebuah kan gitu kan hadisnya, kalau datang orang fasik fatabayyan gitu, maka tabayunlah gitu. Jangan dulu langsung berkomentar gitu. Padahal tuh sebulan kemarin lagi hangat-hangatnya, sengaja TGD ingin memberikan contoh yang baik ya, digugur dan ditiru kan, Tuan Guru Dery ya, digugur dan ditiru. Jadi nggak langsung apa-apa menjustifikasi ataupun mengambil conclusion ya, mengambil problem solver gitu, nggak langsung. Jadi kita benar-benar mendapatkan data yang ilmiah, yang valid, dan kemudian kita
berniat untuk memperbaiki suasananya ya di antara mereka gitu. Nggak ada tendensi untuk menjatuhkan keduanya gitu ya. Yuslih lakum a'malakum ya. Jadi saya harap nih salah satu foodie blogger ya, ini yang punya warung juga, ini yang foodie blogger, ini yang YouTuber nih ya, niatnya adalah berdamai ya, karena Indonesia adalah memiliki budaya timur ya. Apa itu budaya timur? Yaitu saling memaafkan ya, karena memang manusia itu mahalul khota wan nisyan ya, tepatnya salah dan lupa gitu ya. Kalau orang lupa dan salah ya maklumin aja gitu ya, dan kita pun jangan berlebihan begitu ya. Ya saya rasa untuk yang kemarin sampai di foodie blogger itu ya, masalah food blogger, saya rasa sih memang udah, saya sih nggak menanggapi tentang background mereka, apakah mereka seorang sarjana pariwisata gitu kan, yang mengerti food and beverage gitu ya, food and F&B food and itulah gitu ya, RTD atau ya ready to makanan atau minuman ya, food and beverage itu ya, foodie apapun itu gitu ya, maupun ready to drink ya kan, istilah-istilah apa sih namanya, servis makanan gitu ya, mau diminum langsung ataupun ya, intinya beda. Kalau memang ini kan sudah terjadi distorsi sebuah apa ya, orang yang nggak mempunyai background pariwisata kemudian dia menjadi foodie blogger, ya sah-sah aja karena mungkin dia menghibur gitu. Jadi itu saya nggak mau menanggapi ucapan salah satu chef gitu, karena memang dunianya sudah dunia sudah DIY, lakukanlah gitu, do it yourself, lakukanlah gitu ya, maupun itu salah atau benar gitu ya, presentasi mereka terhadap suatu makanan, yaitu udah urusan mereka. Yang penting mereka tuh menghibur, mereka mempunyai pangsa pasar. Memang kesalahan mereka adalah mereka bukan dari sarjana pariwisata ya, atau sarjana yaitu tourism itu ya, sarjana pariwisata ya. Saya nggak menanggapi itu, intinya berdamailah kalian ya secara baik dan update diri kalian. Apabila kalian memang fokus ke foodie blogger ya, kenapa nggak ada salahnya kalian mengikuti kursus ya, pelatihan pariwisata ataupun kuliah lagi di jurusan pariwisata ya gitu. Nanti kalian akan diajari tuh cara buat makanan gitu kan ya, kayak dessert gitu ya, apapun lah itu, minuman-minuman yang ready to drink itu, koktail apapun kok ayam dulu ayam artinya apa, koktail memabukkan gitu ya. Intinya saya nggak membahas itu lah ya, itu bukan bidang saya, tapi sedikit banyak ya, menjadi kiai itu kan harus gaul ya. Lanjut, jadi itu intinya itu saja. Jadi kita kalau bisa nih mengupgrade diri kita dan berwelas asih gitu ya. Nah yang kedua, saya barusan melihat cek ya, di daerah Jawa itu lagi ngetren orang anak-anak SMP SD itu membuat apa ya, membuat video menoles-noleskan darahnya gitu ya, berat tadinya. Nanti kalau keterusan gimana itu kalau mati ya, itu bukanlah sesuatu yang keren ya. Di Al-Quran kan dikatakan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kehancuran gitu ya. Jadi kita nggak usah ikutin tren-tren yang membodohi, itu nggak keren itu ya. Merusak diri itu ya, menoles-noles gitu ya di urat tadi. Kalau mati bagaimana gitu ya, itu adalah sebuah kebodohan, itu adalah sebuah jebakan setan ya, yang sementara gitu ya. Tadi kan Allah udah bilang sebenarnya setan itu adalah inna syaitana lakum aduwwum mubin gitu ya. Janganlah kamu mengikuti perbuatan setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Udah tahu musuh itu kan secara logikanya kan harusnya dijauhin, bukan kita jadiin teman gitu ya. Jadi
Saya rasa amar ma'ruf nahi mungkarnya 2 aja ini mengenai food blogger, dan janganlah kita mengikuti tren mensayat-sayat dengan karakter, dengan kaca ataupun urat nadi kita, karena itu tren yang bukan keren ya. Justru itu sangat norak, alay, kampungan, kamsupai, deso, jamet, sindang, alay, masteng gitu ya. Mending tuh tarian-tarian dari Madura nggak apa-apa tuh, tarian-tarian kita nggak apa-apa. Mending kita main skateboard gitu kan, kita videoin tuh, kita oli terus nge-green atau 360 apapun lah itu, main BMX gitu ya, atau kita graffiti, ngebom gitu kan, atau kita membuat mural, ataupun kita fotografi, ataupun kita nge-rap alfiah gitu, ataupun kita memamerkan kesombongan kita dengan kita menjadi ranking 1, itu lebih bagus gitu. Itu lebih bagus dibanding kita sombong-sombong menyayat-nyayat luka gitu ya. Itu sangat tidaklah keren gitu. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma jal fi ta'atika farahi wa suri wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikti jami'a hajati. Allah waghfir zunubi wa sayyati wa tajawaz khati'ati wa zallati wa taqbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa mayati wa ktubni fi diwani sadati waslub bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiun fi ataq ragibun fi ridha mustaslimun liqadam faqtubni min awliya waslub bi sabila hudak wa alikni bi asfiya wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kabul.